syaitoni, di dalam menerangkan setan, kaifa bagaimana, yusallibu merusak apa setan, al imana kepada iman. Jadi kalau kok kesempatan terakhir bagi syaitan itu adalah ketika manusia itu syakaratul maut, itu paling besar-besarnya, paling ibaratnya segala apa itu namanya taktik atau cara itu akan dilakukan syaitan supaya manusia itu nanti rusak imannya, supaya manusia itu nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang kita harus meminta ampun kepada Allah dan juga harus bersiap-siap. Nah, setelah kita ngaji ini berarti kita nanti harus tahu kalau kita menjelang ajal atau baik kok ada yang seperti ini lah, itu berarti setan. Itu diingat-ingat ya. Fil khabari itu diterangkan di dalam hadis, annahu sesungguhnya setan itu yaji'u datang, siapa syaitanu syaitan, la'anahu semoga melaknatihu kepada setan siapa Allah. Jadi setan itu akan datang, fayajlisu maka lalu duduk siapa setan, ingda roksil abdi di sisi kepala seorang hamba yang sakaratul maut. Jadi kalau kita sakaratul maut itu kita jangan keliru, enggak saudara kita, anak kita yang duduk di bagian kepala kita, tetapi di situ ada syaitan atau iblis di situ. Apa yang dia lakukan? Fayaqulu maka lalu berkata siapa setan atau iblis tadi lahu kepada orang yang sakaratul maut, utruk meninggalkanlah siapa engkau hadadini kepada inilah agama Islam. Jadi kalau ketika sakaratul maut itu besok Pak Taufik ada duduk di sebelah kepalanya Pak Taufik, Pak Taufik, sudahlah gak usah diurusi, yalah kamu jadi imam gak usah, tinggalkan Islam ini. Nah itu bisikan daripada setan. Fakul maka katakanlah ilaha ini sena ini, katakanlah wahai Pak Taufik, ilaha ini sena ini, Tuhan itu ada dua. Nah itu kata tangju sehingga selamat siapa engkau, min hadis sidati dari inilah sakit. Nah, besok kalau di keterangan besok itu sungguh luar biasa sakitnya ketika seseorang itu syakaratul maut, ketika nyawa itu dicabut dari badan seperti kambing dikuliti, rasanya nggak karu-karuan. Sudah demikian setan goda kita pula. Nah sudahlah, ada obatnya biar nggak sakit, keluar dari Islam, atau katakanlah bahwa Tuhan itu dua atau tiga. Nah, gitu ya. Jadi besok kalau ada bisikin seperti itu Pak Taufik, langsung gue sebut ihsya ya lain, minggat kau kurang ajar, setan terlaknat kau. Nah, gitu ya. Kaget yang di sebelahnya yang nunggu yang nalke itu kaget semua. Wah, apa Pak ngusir-ngusir saya, ya kan? Padahal dia ngusir setan yang goda dia supaya keluar dari agama Islam. Faidah kana maka ketika ada al-amru perkara itu kadalika demikian susahnya, fal khotru maka sungguh kekhawatiran syadidun yang berat, al khaufu dan juga ketakutan adimun yang berat. Fa'alaika maka tetaplah engkau wahai para hamba bil bukai dengan menangis wa tadarrui dan juga mendekatkan diri kepada Allah, wa ihya ilaili dan juga menghidupkan malam-malammu bikasroti ruku'i dengan banyaknya ruku', was sujudi dan juga sujud, hatta tangju sehingga selamat siapa engkau min adabillahi dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi solusinya Pak Taufik dan semuanya, kita semuanya ya, solusinya tuh rukuk dan sujud kepada Allah. Itu solusinya. Banyak-banyaklah sholat, banyak-banyaklah rukuk dan sujud kepada Allah.
Andaikan mungkin dulu kita ada sholat-sholat yang ditinggalkan, segera kita bertobat kepada Allah, niat untuk mengkodoinya. Jadi supaya nanti kalau kita digoda oleh syaitan, itu nanti kita bisa selamat. Godaannya itu banyak sekali, nggak cuma begitu, wey. Ada yang nanti kita haus itu ditawari air minum dan lain sebagainya. Wasu'ila dan bertanya, ditanyai siapa Abu Hanifah tak Abu Hanifah. Aidam manakah dosa akhwafu yang lebih mengkhawatirkan bisal bil ilmani dengan rusaknya iman. Qala, maka berkata siapa Imam Abu Hanifah, tarkus syirki, yaitu meninggalkan syirik alal imani, atas menetapi iman kepada Allah. Wa tarkul khaufil khotimati, dan meninggalkan takut daripada su'ul khotimah. Wa dzulmul ibadi, dan juga menganiaya orang lain. Fa'in naman, maka sesungguhnya seseorang kana, yang ada siapa orang tersebut fi qalbihi, di dalam hatinya orang tersebut, hadal khisali, inilah keadaan as-salasati yang tiga, fal aglabu, maka adapun yang akan mengalahkan, annahu, sesungguhnya hamba tersebut itu yahruju, akan keluar minat dunia, dari dunia ini, kafiron, dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Ilaman, kecuali orang-orang adrokat, yang menemukan siapa orang tersebut kepada orang tersebut apa as-sa'adatu, kebahagiaan dunia akhirat. Kalau memang, kecuali orang-orang yang memang diselamatkan oleh Allah. Jadi beberapa penyebab kita nanti ketika sakaratul maut itu berubah menjadi kafir, itu menurut Imam Abu Hanifah itu ada tiga ini. Yang pertama itu tidak takut imannya rusak, sok-sokan bahwa dia paling beriman. Yang pertama yaitu meninggalkan bersyukur alal imani, atas beliau beriman kepada Allah. Yang kedua, dia tidak takut su'ul khotimah, tiap harinya dia tenang-tenang wae, tidak takut bahwa saat itu malaikat sudah mengintai, belum mau tobat, belum mau berbuat baik kepada Allah, menunda-nunda kebaikan atau tobat kepada Allah. Yang ketiga, dia selalu menganiaya, ngakali koncone, apapun bentuknya, apapun modelnya, Pak Topik. Lah, orang yang selalu ibaratnya melakukan salah satu dari tiga hal ini, yang pertama tuh sering nganiaya kawannya, entah hartanya, entah badannya, entah kewibawaannya. Yang kedua, dia tidak mau bersyukur atas keimanan kepada Allah, tidak digunakan imannya dengan baik. Yang ketiga, dia tidak mempersiapkan diri untuk kematian, ya, tidak pernah mau mempersiapkan diri untuk kematian. Maka tiga orang ini dipastikan, ya, maka tetap yang akan mengalahkan orang itu, dia akan keluar dunia dalam keadaan kafir. Kecuali memang yang orang-orang yang oleh Allah memang dijaga atau ditakdir memang bagi selamat lah, gitu ya. Itu. Terus pokoknya nggak usah dolim sama kawannya, nggak usah. Lebih baik ngalah, Pak Topik. Nggak usah nak budikan kawannya, ngakali kawannya, nggak usah. Dapat apa sih? Paling mentok loh duit 100-200, anggaplah 100 juta. Sampai kemana? Tapi nanti kita di akhir hayat kita akan rusak iman kita sehingga kita mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, kita harus tetap siap-siap untuk menghadapi sakaratul maut. Jangan sampai kita tidak takut sakaratul maut. Kita pegang kata Nabi, anggap wae besok pagi kita mati, ka'annaka tamutu godan. Umpama kita ngaji seperti ini, Bang Rifat, kita anggap ini ngaji terakhir, supaya kita bisa sungguh-sungguh. Ketika kita rukuk, sujud, itu kita anggap itu rukuk dan sujud
terakhir sehingga kita bisa betul-betul menikmatinya, ya. Atau kita harus bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman. Jangan pernah tidak bersyukur apapun keadaannya. Saya kere banget, Pak. Sekere apapun manusia, itu tetap ada di dirinya yang paling diinginkan oleh orang-orang yang mati, Pak Topik, yaitu hidup. Dengan dia itu masih hidup, masih berkesempatan untuk bersaksi, menghamba kepada Allah, bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, masih melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pokok 3 hal itu dijaga sekali, karena entah macam mana kita terima nggak terima, mau nggak mau, ya kan, entah kapan masanya, kematian itu tetap akan datang kepada kita. Jadi nggak usah dolim kepada kawannya, nggak usah sok-sokan nak husnul khotimah, nggak mau persiapan, nggak usah kok tidak mau bersyukur. Wa yuqalu, dan dikatakan, asyaddu khalil mayiti, adapun paling berat-beratnya keadaan mayit itu halal absi, yaitu ketika terasa haus, wa ikhraqul kabidi, dan juga terbakarnya hati. Jadi ketika sakaratul maut itu rata-rata manusia pengrifat itu rasa haus sekali. Orang itu kalau haus atau lapar itu mesti pikirannya resah, pikirannya tidak tenang. Disitulah yang dirasakan nanti oleh orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Khususnya kalau dalam hadis itu orang-orang yang mudah sekali meninggalkan sholat, Bang Rifat. Itu nanti kalau meninggal dalam keadaan haus sekali dan keadaan lapar dan hatinya terbakar. Fafidalika, maka di dalam waktu itu, al waktu adapun waktu, yajidu menemukan siapa syaitonu syaitan, firsotun, dengan apa itu namanya, kesempatan, minasil imanil mukmini, dari mencabut imannya orang mukmin, li syiddati atsyihi, dikarenakan sangat hausnya orang mukmin tersebut, fidzalikal waqti, di dalam ketika waktu sakaratul maut tersebut. Terus pokoknya kesempatan niat. Fayaji'u, maka lalu datang siapa asyaitonu syaitan, ingda ra'sihi, di sisi kepalanya, ma'ahu, beserta setan tersebut, qodahun, adapun membawa wadah, qadahu ma'in, adapun membawa wadah air, minal jildi, dari kulit. Jadi ketika kita nanti sakaratul maut, walaupun itu orang yang beriman, tetap setan itu datang dalam keadaan kita haus, ya kan? Itu malaikat datang membawa air, menawari air. Fayahruku, maka lalu membakar apa al-qadahu, wadah, lahu, di dalam orang mukmin. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa al mukminu, orang mukmin, a'ti, ini berikanlah kepadaku, minal ma'i, dari air. Jadi waktu kita sakaratul maut itu setan tuh menantang sekali membawakan air, kalau bahasa kita ya mungkin air es lah apa, yang menjadikan kita kepengen, karena saat itu kita sangat haus, sangat terbakar diri kita, ya. Walayadri, dan orang yang mukmin itu tidak tahu, anahu, sesungguhnya yang membawa air itu syaitonun, rupanya setan. Untung ini Bang Edi ngaji, Pak Topek ngaji, Datuk ngaji, tahu besok kalau pas sakaratul maut ada orang bawa air, nah itu nggak usah mau. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa syaitan lahu, kepada orang mukmin, kul, maka katakanlah wahai orang mukmin, la soni'a, tidak ada yang membuat, lil alami, untuk alam ini. Katakanlah wahai orang mukmin, nggak ada yang buat alam tuh, Allah tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak ada. Nah gitu, dirayu-rayu, ngomong wae. Hatta utika, sehingga memberikan siapa saya ka kepadamu. Hatta uti, sehingga memberikan siapa saya ka kepadamu, kepada air tadi, ya. Nah, sudah ngomong wae kalau Tuhan tuh nggak ada, bahwa alam ini nggak ada yang menciptakan. Nah, ngomong gitulah, nanti saya kasih
air. Fa in kana, maka jika ada siapa orang mukmin tersebut ala sa'adati, termasuk orang yang beruntung, lam yajibuhu, maka tidak menjawab siapa orang mukmin tadi kepada setan. Tidak berhenti di situ, sumayaji'u, lalu datang lagi siapa setan ila maudhi'i qadamihi, di sisi kedua kakinya orang tersebut, wa yukhariku, dan menggerak-gerakkan al-qadahu, kepada wadah, lahu, kepada orang mukmin tersebut. Dari bagian atas tidak berhasil, jadi ngiming-ngimingin orang mukmin air dari bagian bawah. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa al mukminu orang mukmin, a'tini, memberikanlah siapa engkau nih kepadaku, minal ma'i, dari air. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa setan, kul, katakanlah wahai orang mukmin, kadzabta, tidak percaya siapa engkau ar-rasula alaihissalam, kamu tidak mengikuti, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Sebut wae kamu tidak ngikut Nabi, gitu ya. Kata utika, sehingga memberikan siapa saya minhu, dari wadah ini. Sudah sebut wae bahwa kau bukan umatnya Nabi, bahwa Muhammad itu bukan nabimu, bukan rasulnya Allah, maka nanti aku kasih air ini. Diiming-imingin begitu, digoda terus sama syaitan. Kalau orang yang selamat ya maka akan diselamatkan oleh Allah. La faman, maka barang siapa adrokat, menemukan kepada orang tersebut apa asakwatu, celaka, ya yajibuhu, maka akan menjawab siapa orang mukmin tersebut kepada setan, ila dalika, kepada demikian iming-imingan setan bahwa akan dikasih air minum, li'annahu, karena sesungguhnya orang mukmin tersebut itu layasbiru, tidak bersabar, alal atsi, atas dahaganya, atau dahaganya tadi ya karena tidak sabar sehingga menjawabi mau apa yang dikatakan setan tadi nurut, ya fayakhruju, maka keluar siapa orang mukmin tadi, minat dunia, dari dunia ini, kafiron, dalam keadaan kafir. Na'udzu billah, na'udzu, meminta perlindungan siapa kita, billahi, kepada Allah. Waman, dan barang siapa itu adrokat, menemukan kepada orang tersebut apa sa'adatu, kebahagiaan, ya yuraddu, maka akan menjawab siapa orang mukmin tersebut kalamahu, kepada ucapan setan tadi. Wa yatafakkara, dan juga berpikir-pikir siapa orang mukmin tadi kepada segala sesuatu amamahu, yang ada di depannya. Kalau orang itu termasuk orang yang selamat, ya maka dia akan berpikir dulu, tidak langsung mau apa yang diberikan setan dan apa yang dibisikkan setan, supaya diikuti. Kama, seperti keterangan hukum hukia yang menceritakan, hukia yang diceritakan apa anak Abu Zakaria, sesungguhnya Abu Zakaria Az-Zahidi, lama hadrathu, ketika datang kepada Abu Zakaria apa al-wafatu, wafat, atahu, maka datang kepada Abu Zakaria siapa sodikohu, kawannya Abu Zakaria. Bahwa adapun Zakaria itu fi sakaratil mauti, di dalam keadaan sakaratul maut. Walakonahu, dan menuntun siapa kawannya tadi kepada Zakaria al kalimata, kepada kalimat atau ibah yang baik, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika dituntun, ngucap wahai Abu Zakaria, ikuti saya, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, kalau dalam menuntun daripada orang meninggal itu ada dua riwayat Bang Rifat, ya. Boleh la ilaha illallah atau Hasan, boleh cuman Allah saja, ya. Cuman sebaiknya memang la ilaha illallah, takutnya para ulama enggak sampai, sehingga Allah lebih selamat. Jangan dikatai nyebut Pak, nyebut, jangan gitu, tapi langsung Allah gitu baik Pak Dar, ya. Nanti takutnya Pak Topik tuntun nyebut gitu, nyebut itu pula, akhirnya kata-kata nyebut itu yang menjadi kata-kata terakhirnya, ya sudah langsung Allah gitu, itu yang lebih selamat, ya. Ada satu riwayat lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, ketika Abu Zakaria dituntun sama kawannya tadi, fa'aradu, lalu dia malah berpaling.
anhu dari kawannya tadi. Faqala, maka lalu berkata lahu kepada siapa kawannya tadi, lahu kepada Abu Zakaria sanian ketiga kalinya. Fa'aradu lalu berpaling lagi anhu dari kawannya. Faqala, maka lalu berkata siapa kawannya Abu Zakaria tadi lahu kepada Abu Zakaria salisan yang ketiga kalinya. Jadi diulang-ulangi, dituntun la ilaha illallah, berpaling, enggak mau Pak, ya kan? Kedua kali begitu lagi, sampai yang ketiga kali. Faqala, maka lalu berkata siapa Abu Zakaria lahu kepada kawannya tadi, lah aku enggak mau ucap, enggak mau nurut kamu. Faghosya, maka lalu pingsan siapa Abu Zakaria ala sotikihi di pangkuan kawannya tadi. Jadi setelah itu dia pingsan, ya, di pangkuan kawannya tadi. Falama afaqo, maka lalu dia itu sadar siapa Abu Zakaria pada saatin setelah beberapa waktu. Wajada, maka ditemukan al-khuffata dengan ringan, fathul ainaihi dengan membuka kedua matanya. Faqala, maksudnya dikepung kawan-kawannya, ya. Faqala, maka lalu berkata siapa Abu Zakaria lahum kepada kawan-kawannya, hal kultum, apakah berkata siapa kalian li kepadaku syai'an sesuatu? Qalu na'am. Qalu, maka berkata siapa kawan-kawannya, na'am, iya. A'radna, menuntun siapa kami alaika kepadamu asyhadata, kepada syahadat as-salasata 3 kali. Fa'aradna, lalu engkau malah berpaling marota ini 2 kali. Wa qultu, dan berkata siapa saya fisalisati yang ketiga. Aku lu, maka berkata siapa saya aku lu, maka berkata la aku lu, maka tidak berkata siapa saya. Jadi ketika dituntun begitu terus malah berpaling tidak mau tadi ngomong, maka terus Abu Zakaria itu pingsan. Setelah sadar, maka lalu dia sudah dikepung sama kawan-kawannya, dikelilingi kawan-kawannya. Lalu dia berkata, apa tadi kamu ngomong sesuatu kepadaku? Iya, kata kawan-kawannya. Terus kamu malah nggak mau, aku tuntun syahadat nggak mau sampai 2 kali. Dan ketika yang ketiga kali kamu malah berkata aku nggak mau ngucap, nggak mau nurut. Faqala, maka lalu berkata siapa Abu Zakaria, atani, datang kepadaku siapa iblisun iblis, wa ma'ahu, dan beserta iblis, qadahun, adapun membawa wadah minal ma'i dari air. Wa waqafa, dan diam siapa iblis tadi an yamin di arah kananku. Wa kharraka, dan menggoda, menggerak-gerakkan, maksudnya itu menggoda Abu Zakaria al-qadaha dengan wadah air tadi. Faqala, maka lalu berkata siapa iblis tadi li kepadaku, atah taju, apakah engkau butuh ilal ma'i kepada air? Jadi maka dia menolak itu, nggak mau tadi. Rupanya ada iblis datang kepada Abu Zakaria bawa air yang rasanya nikmat sekali, dipamerkan kepada Abu Zakaria. Lalu menawarkan diri iblis tadi, apa kamu butuh air ini? Fakultu, maka berkata siapa saya, iya. Qala, maka lalu berkata siapa iblis, kul, katakanlah Isa ibnullah, bahwa Isa anaknya Allah. Fa'aradtu, maka lalu menolak siapa saya anhu dari nurut setan tadi. Summa atani, maka lalu datang nih kepadaku, datang siapa iblis nih kepadaku, mingki beli rijlai dari arah kakiku. Faqala, maka lalu berkata siapa iblis kepadaku, kadzalika, demikian juga. Wa fisalisati, dan yang ketiga, qala, berkata siapa iblis, kul la ilaha, katakanlah bahwa tidak ada Tuhan. Kul tu, maka berkata siapa saya, la aqulu, tidak berkata siapa saya. Faduriba, maka memukul siapa iblis al-qadha, kepada membanting, ya, al-qadha kepada wadah, alal ardi, ke bumi. Wawalla, dan berpaling siapa iblis hariban, dalam keadaan berlari. Fa'ana, maka adapun saya itu rodatu, menolak siapa saya alal iblisi, atas iblis, la alaikum, bukan atas kalian semua. Jadi Abu Zakaria kok dituntun baca syahadat kok tidak mau, rupanya dia itu digoda iblis dari arah bagian kanannya, mameri
Ibaratnya goda dengan air. Iblis berkata, kamu butuh air nih, betul. Nah sudah, katakanlah bahwa Isa adalah anaknya Allah. Maka saya tidak mau. Lalu datang lagi ke bagian kaki. Dia lalu berkata, katakanlah bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, ini harus hati-hati Pak Topik. Yang biasanya apa tuh? Apa? Latah. La ilah. Nah itu harus diganti. Bahaya. La ilah itu Bang Rifat artinya tidak ada tuh Tuhan. Nah, kalau bisa diingatkan Pak, karena itu penting perkara tauhid, perkara mengesahkan Allah. Maaf, usahakan kalau bisa jangan la ilah. La ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Kalau kita tidak mengakui Tuhan atau tidak mengakui Allah, ya kita nanti termasuk orang yang tidak beriman secara halus lembut. Nah, bagaimanalah caranya ya? Nah, itu caranya kita menasihati orang tersebut. Sama Pak Tope, kemarin saya waktu pemilihan itu ada dengar orang ngomong, anak muda masih ya, dia berkata ketika dipanggil, kan mungkin lama nunggu, ketika dipanggil berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus. Nah itu bahaya Pak, itu berarti sudah keluar Islam, harus disyahadatkan ya. Nah ya, terima kasih Tuhan Yesus. Nah itu bahaya ya. Sama dengan perkataan ini. Katakanlah bahwa Isa adalah Tuhan, anaknya Allah. Itu membahayakan Pak Topik ya. Kalau masalah belum mau sholat, belum mau ke masjid, belum mau ibadah, itu nggak apa-apa Pak. Ya, tapi kalau orang yang mengakui Tuhan selain Allah, lah itu yang bahaya. Atau ini, la ilah, nggak ada Tuhan tuh, nah maka akan menjadikan dirinya tidak selamat, harus kita selamatkan ya. Nah, kita kalau latah lainnya saja, apa subhanallah atau ya Allah gitu Pak ya, umpama kok napengin seperti itu, tapi jangan kata-kata la ilaha illallah, biasanya cuma la ilah gitu Pak ya. Nah itu harus diluruskan ya gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah saya benar. Fa'asyhadu, maka ketika sadar siapa saya, fa'asyhadu maka bersaksi siapa saya, Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allahu, asyhadu dan bersaksi siapa saya, anna Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, wa ala hadal khobari, dan atas inilah riwayat-riwayat, ruwiya diriwayatkan an Mansur bin Umarin, dari Mansur bin Umar, qala berkata siapa Mansur bin Umar, idadana ketika mendekat apa mautul abdi, matinya seorang hamba, qasama maka membagi apa haluhu, kusima maka dibagi apa haluhu tingkahnya hamba tadi, ala khamsatin atas 5 hal. Jadi ketika kok manusia itu sudah mulai mati itu mendekat, maka akan ada 5 perkara yang terbagi di antara mereka. Yang pertama itu al-malu, harta. Harta tadi lil murasati, bagi orang yang ahli warisnya. Waruhu, dan yang kedua roh, lil malakil mauti, untuk malaikat maut, malaikat Israel. Walahmu, dan juga daging, lidudi, untuk cacing atau apa itu namanya, belatung. Wala admu, dan juga tulang, liturobi, untuk tanah. Wal hasanati, dan juga kebaikan-kebaikannya, lil khusomai, untuk membelanya menghadapi daripada pertanyaan-pertanyaan kubur. Wasyaitoni, dan di situ ada setan, lisal bil imani, untuk merusak iman orang yang mati tersebut. Sumakola, maka lalu berkata siapa Mansur bin Umar tadi, inna dahabal warisi, in dahaba, jika kok hilang siapa al warisu, ahli waris, bil mali, dengan harta, ya juzu, maka dibolehkan. Wa ing dahaba, dan jika kok pergi siapa malakal mauti, malaikat maut, biruhi, dengan roh, ya juzu, maka diperkenankan. Wa ing dahaba, dan jika kok pergi apa adudu, belatung, bilahmi, dengan memakan daripada dagingnya, ya juzu, maka yo patut
Wa ing daba, dan jika kok pergi apa lu somau pembelaannya bil hasanati dengan kebaikan, ya juzu maka juga patut. Ya laita, yang paling berbahaya apa syaitonu setan, la yadhabu, jangan sampai pergi siapa setan bil imani, dengan membawa iman kita, ingdal mauti, ketika sakaratul maut. Fa innahu, maka sesungguhnya setan itu yakunu, ada siapa setan itu firokon, akan memisahkan minad dini, dari agama. Fa inna firaqar ruhi, maka sesungguhnya perginya roh lil jasadi, kepada jasad itu ghairu firokin, tidak berpisah, ghairu firaqi rabbi, tidak berpisah dengan Tuhannya. Fa innahu, maka sesungguhnya keadaan firokun, adapun kepergiannya itu layadraku, tidak akan menemui ahadun, kepada seseorang ba'dahu, yang sesudahnya, wa khasaroti, dan juga penyesalan dan kesengsaraannya. Artinya bagaimana semua-muaan tadi sudah sepatutnya. Daging kita bagiannya cacing, ya kan? Harta kita bagiannya ahli waris, istri kita bagiannya orang lain, ya kan? Tulang kita bagiannya tanah, ya kan? Nah, terus setan ya nanti merusak iman kita. Kalau sampai setan membawa iman kita, maka kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan rugi dan sengsara selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita mencari barokah daripada kitab Daqaiqul Akhbar ini, Allah beri barokah kepada kita semua nanti diberi husnul khotimah ketika nanti kita sakaratul maut, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas barokah daripada kita ngaji kitab Daqaiqul Akhbar ini. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.